Kami sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, kami memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk meminta maaf. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi Jakarta Timur dan seluruh Jokowi se-Indonesia akan melakukan aksi dan membawa ke ranah hukum. Cuy. Nah itulah kerjaan buzzer-buzzernya. Makanya jangan percayalah dengan ternaknya Mulyono nih. Mereka udah kehabisan akal, kehabisan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, apakah kita harus yakin dan percaya ketika nanti hakim meminta ijazah Pak Jokowi untuk dihadirkan, diperlihatkan, apakah itu akan terjadi atau bagaimana? Lalu bagaimana nasib kita sebagai rakyat yang ingin melihat ijazah dari Pak Jokowi, sementara per hari ini pun ijazah itu belum sempat keluar ya teman-teman semua. Apalagi yang meminta dengan keras ijazah itu untuk dikeluarkan, yaitu Bung Roy Suryo CS, itu malah justru dilaporkan atas pencemaran nama baik Pak Jokowi katanya. Ya memang seperti ini guys yang terjadi sekarang. Apalagi Termul juga makin ngotot, seringkali menakut-nakuti Bung Roy Suryo dengan baju Shopee katanya. Nah kali ini ada ya sedulur Jokowi yang mengultimatum Bung Roy Suryo CS untuk meminta maaf terhadap Profesor Paiman, yang dimana kalau 2 kali 24 jam tidak membuat klarifikasi permintaan maaf, maka mereka akan mungkin ya melaporkan lagi gitu Bung Roy Suryo CS. Aduh, makin panjang makin ruwet nih. Teman-teman semua, kembali ya kepada fakta data, yang dimana rakyat melihat fakta yang diberikan oleh Bung Roy Suryo CS, melihat kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Nah itulah yang akhirnya membuat rakyat ini semakin yakin kalau ijazah tersebut adalah palsu. Karena apa? Yaitu tadi dari pihak sebelah tidak bisa membantah apa yang difaktakan oleh Bung Roy Suryo CS. Jadi di mana letak kesalahannya gitu loh. Pemirsa, istilah termul kembali viral di tengah media sosial. Lalu bagaimana warga Konoha menanggapi istilah ini? Berikut komentar mereka. Ibu tahu termul gak? Oh, termul. Ya tahu lah, Mas. Termul itu kan sejenis anjing. Termul itu Segerombolan pengkhianat tolol, penjilat anti fakta yang melacurkan nurani, harga diri serta kesejahteraan bangsa ini demi kebutuhan pribadi. cuy. Video apa namanya? Ancaman atau lucu-lucuan lah. Seluruh Jokowi, Ya, seluruh Jokowi. Berarti Jokowi yang ada di Kutai Utara Solo. Ya. Jokowi yang ada di pantai lagi bermain sama cucu-cucunya. Ya, anak-anak kecil. Yang hilang di Aceh tadi. Yang hilang di Aceh. Yang bikin skripsi. Ya, yang bikin ijazah. Yang bikin ijazah itu beda ya. Ya. Dan lain kali makanya kalau bikin video itu lebih smart dikit. Ya, bukan smart goreng-goreng Petro, bukan, tapi smart tuh cerdas dikit lah. Masa bikin video sambil matanya lihat ke atas itu, lihat teksnya dia. Ya, tahu. Menghitung angka 2 aja. 2 kali 24 jam. Ah ya, terus bikin lagi 2 kali berapa ya? 2 kali 24 tuh berapa ya? Gitu. Ya enggak tahu. Mungkin dia langsung mikir gitu. Ya, jadi banyak rekan media yang menanyakan ya, apa tanggapannya Mas Roy tentang video statement? Jawaban saya ketawain aja. Ngapain ya? Kayak gitu. Ada lagi tuh yang bikin statement, nggak perlu saya sebut lah, nanti namanya jadi ngetop ya, nantang tinju. Oke. Ya, mau nantang tinju segala. Emangnya kita mau sirkus datang ke sekaten main tinju? Tapi Pak Roy, Nah. lebih panjangan lebih panjangan gelarnya yang nantang tinju itu apa Paiman? Tadi kan profesor, doktor, haji, Paiman Raharjo, MCK, Pramuka, Pojok. Enggak ada MCK ya? Kalau yang MCK tuh yang itu, yang nantang tinju. Yang nantang tinju MCK ya? Yang sebenarnya dia, maaf. dia tuh sudah dicabut BAS-nya, berita acara sumpahnya udah dicabut. Oh, udah dicabut. Jadi kalau anggap wayang, nah saya kan sering main wayang. Wayang kalau udah dicabut sama aja, wayang tuh udah diambil gagangnya itu. Jadi lemes kayak wayang Petro itu. Jatuh lah dia. Ya, jadi yang nantang tinju itu sama ini sama aja ya? Sama aja, pakai pamer-pamer duit monopoli lagi yang dipamerin. Ya. Itulah ya teman-teman semua, kalau sudah kehabisan data, fakta, nggak bisa membantah gitu ya, akhirnya ngaco kemana-mana gitu kan. Padahal jelas ya Bung Roy Suryo CS itu memberikan fakta-fakta di mana ada kejanggalan tuh dalam pembuatan ijazah Pak Jokowi gitu. Apakah Pak Jokowi lulus
dari UGM atau DO atau gimana, kan tuh sudah banyak penjelasan dari Bung Roy Suryo CS. Apalagi Bung Rismon Sianipar seringkali mengulang ya teman-teman semua bahwasanya mata kuliah MKDU katanya kan, mata kuliah dasar umum ya. Yang dimana punya Pak Jokowi itu D nilainya, yang dimana itu juga tidak lulus. Tapi kenapa kok Pak Jokowi bisa lulus di UGM, kan gitu pertanyaannya. Padahal 2 tahun saja bisa drop out itu kalau kata Bung Rismon Sianipar. Nah kan jelas ini fakta yang memang harus dijelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan ya tentu rakyat akhirnya percaya gitu dengan opini dari Bung Roy Suryo CS. Kita lanjut ke videonya. Tuh kan, jadi malu deh tuh mengedit video orang Jepang yang bicara tentang disabilitas, dirubah ke materi tentang ijazahnya si Rismon. Nah ternyata diklarifikasi sama orang Jepangnya bahwa dia tidak bicara tentang ijazah si Rismon. Itu padahal tuh Ternak Mulyono udah teriak-teriakan tuh, yakin gitu loh. Nah itulah ya kelemahan dari IQ-nya Ternak Mulyono ya. Jadi memang bodoh mereka itu semua tuh, dungu-dungu gitu loh. Nah, itu kan jadi fitnah buat Rismon, ya enggak? Itu. Nah, itulah kerjaan buzzer-buzzernya. Makanya jangan percayalah dengan ternaknya Mulyono nih. Mereka udah kehabisan akal, kehabisan ide, ya, udah kehabisan apapun mereka itu. 13 nilai C, 6 nilai D. Emang lulus begitu? Emang bisa lulus begitu? Buset, dah IPK 3 aja rata-rata harus B semua. Ya pantas lah kalau dinobatkan jadi alumnus paling memalukan ya. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa di UGM itu bisa lulus dengan mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, terus matematika itu nilainya D. Coba UGM, kalau dia punya dosen pembimbing akademik, maka dosen pembimbing akademik tersebut pasti memerintahkan, ini Anda ulang, karena Anda tidak akan pernah bisa lulus mata kuliah dasar umum nilai D. D itu tidak lulus. Kalau MKDK masih bisa D. Ya, terus selanjutnya, yang membuat lebih banyak kegaduhan di masyarakat adalah, ya Dirtipidum itu sendiri. KKN dikatakan 1983 Dirtipidum. Pak Jokowi bilang 1985 awal. Terus pada saat kami ke desa Ketoyan, ibu kepala desa mengatakan 1983. Terus ada stasiun TV yang lain yang datang ke sana 1985. Kan berantakan ini mas semua. Fakta lagi yang membuat kejang-kejang pendukungnya Mulyono bahwa IHSG zamannya SBY itu sampai 500% guys. Sedangkan Jokowi cuma 54%, bahkan di bawah Megawati. Sebenarnya Jokowi itu biasa-biasa aja, cuman ya banyak di framing aja gitu loh. Biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada yang wow gitu, biasa-biasa aja, beneran biasa-biasa aja. Ya, dukungan kita ke Pak Roy Suryo, ke Dr. Rismon Sianipar atau Dr. Tifa itu bukan untuk menang-menangan. Ini adalah keberpihakan kita kepada kejujuran. Kalau misalnya yang jujur itu Pak Jokowi, tentu kita berpihak kepada beliau. Tapi kan kita lihat sampai dengan hari ini, gesturnya itu kan menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu, tidak terbuka gitu. Nah itu yang justru memicu kecurigaan. Gak usah diminta, diperlihatkan. Pak Setioso itu loh, apa yang tidak diperlihatkan sama beliau sekarang? Dia kayak punya museum gitu. Dari baju sejak taruna, semua diperlihatkan. Karena itu membanggakan. Ini ijazah insinyur UGM. Ada apa? Materainya tidak sesuai dengan tahunnya. Fotonya nggak sesuai dengan foto bapak. Bentuk hurufnya tidak sesuai dengan tahunnya. Sehingga kalau diperlihatkan nanti ada chaos.
Tapi sampai dengan hari ini UGM itu tidak pernah memperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu karena ijazahnya sudah dipegang oleh Pak Jokowi. Ya kalau mau lihat ijazahnya ya nanya sama beliau. Yang kami punya adalah salinan transkrip, fotokopi. Fotokopi ijazah yang diperlihatkan itu. Itu. Tadi diseret-seret. Jika kelak nanti terbukti ijazahnya palsu itu betapa malunya UGM ya, sudah bela-belain ya pada saat itu kan memang Pak Jokowi sedang berkuasa, tentu segan lah ya untuk menolak mungkin, sehingga diduga ikut terlibat di dalam membenarkan itu. Kasihan yang kelewatan ya beliau itu, seperti orang berlomba manjat pinang. Lomba manjat pohon pinang itu dalam rangka meraih hadiah yang nilai tidak seberapa, dia ngasuh-ngasuh kan harus menginjak-injak bahu temannya, kepala temannya. Tidak peduli temannya beringas-beringis dalam rangka mendapatkan hadiah. Diminta untuk berkorban, membantu, membackup, termasuk UGM. Ngeri ya kalau misalnya benar ternyata ijazahnya palsu. Suatu ketika anak cucu kita menemukan bahwa ijazahnya palsu, malu gak itu? Wallahu a'lam bishawab. So easy. Rekan-rekan sedulur Jokowi, ya, biarkan Jokowi membela dirinya sendiri, ya. Terus biarkan Paiman Raharjo membela dirinya sendiri. Sama seperti kami membela diri kami sendiri, nggak ada. Tidak pakai sedulur Rismon ya? Nggak perlu karena nggak ada yang mau juga. Bernegara itu nggak perlu relawan-relawan seperti itu. Kita punya hukum. Biarkan hukum itu bekerja. Nanti tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus. Ya kan? Kita akan bisa kok membedakan produksi Pojok Pramuka, produksi dari UGM itu kan bisa kita bedakan ya. Jadi Pak Paiman ya, Saudara Paiman Raharjo, saya yakin bahwa S1 sampai profesor Anda itu bukan buatan Pramuka, kan nggak lucu. Masa pemilik kios buat ijazahnya sendiri. Saya jarang sekali melihat tukang jualan gorengan makan gorengannya. Iya. Itu tuh jarang banget itu. Iya. Kalaupun ada itu anomali tuh. Apalagi tukang sapu makan sapu. Itu nggak pernah lagi saya lihat. Bangkernya. Nanti saya tanyakan dukun Opu Ahanon di Balige. Nanti saya tanya itu bangkernya Jokowi di mananya posisinya itu. Iya. Katanya ada di ini, katanya sih di 3 kota. Ada yang menerawang seperti itu ya? Di 3 kota, salah satunya Boyolali katanya. Tapi kan katanya. Katanya. Kalau saya nggak salah di Boyolali itu, Dr. Rismon, ada namanya Museum Sejarah Jokowi. Wow. Berarti Jokowi itu sudah tinggal sejarah ya? Atau gimana maksudnya ini? Saya bingung. Saya tahu kayaknya Museum Jokowi itu pasti ada di Giriroto. Giriroto ya? Nenek moyangnya Jokowi kan Giriroto. Itu katanya sentral PKI. Oke, sentral PKI. Pergerakan PKI. Jangan-jangan DNA Aidit dieksekusi di Giriroto. Kan wah, itu kita harus cari tuh. Dia dieksekusi di Boyolali loh. DNA Aidit itu. Mungkin Dr. Rismon mau ke Giriroto. Iya, kita akan tanyakan dokumen-dokumen PKI di sana. Karena di situ bermula ini semua. Ya kan? Kalau anak-anak PKI dulu itu nggak boleh sekolah itu, susah sekolahnya, apalagi masuk UGM. Nah, Giriroto ini harus kita kupas karena meskipun keputusan MK mengatakan bahwa keturunan PKI berhak dipilih dan memilih, tetapi hak pemilih juga mengetahui identitas yang akan dipilih. Nah, jadi kalau Jokowi itu keturunan PKI, maka Wapres Gibran keturunan PKI. Dr. Angus Sri Rajasa Chandra MBA, kalian beli ini ya bagus biar, itu. Biar kalau kalian beli kan nanti Bang Sri Rajasa ngajak kami ke kafe. Ya kan?